Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Ahmad Zifki. Di sini saya akan mendemonstrasikan dashboard business intelligence yang telah dikembangkan pada penelitian ini. Dashboard ini dibuat untuk menyajikan hasil analisis perilaku pelanggan berdasarkan hasil segmentasi menggunakan metode RFM dan hasil klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Untuk yang pertama, halaman dashboard ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu KPI, visualisasi faktor yang mempengaruhi segmentasi pelanggan, distribusi pelanggan berdasarkan segmen, karakteristik RFM, kontribusi transaksi setiap segmen, akurasi model, serta rekomendasi strategi pelanggan. Untuk pada bagian KPI, dashboard ini menampilkan informasi ringkasan mengenai kondisi pelanggan dengan total customer 50.242 pelanggan dengan rata-rata monetary 8,94 juta dengan total revenue 449 miliar dengan customer at risk dan loss-nya sebanyak 16.215. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi segmentasi pelanggan. Pada bagian ini ditampilkan hasil feature importance dari model random forest. Visualisasi ini menunjukkan kontribusi masing-masing atribut RFM dalam proses klasifikasi segmentasi pelanggan. Berdasarkan hasil model, variabel frekuensi memiliki pengaruh terbesar dengan nilai importance sekitar 0,386. Kemudian diikuti oleh monetary sebesar 0,324 dan resensi sebesar 0,319. Selanjutnya ada distribusi pelanggan berdasarkan segmen. Selanjutnya terdapat visualisasi distribusi pelanggan berdasarkan hasil segmentasi RFM. Pada penelitian ini pelanggan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu champion, loyal customer, potential loyalist, at risk, dan lost customer. Berikutnya adalah visualisasi karakteristik pelanggan berdasarkan nilai RFM. Pada bagian ini pengguna dapat memilih variabel RFM yang ingin ditampilkan melalui filter jenis RFM ini. Sebagai contoh, apabila memilih variabel frekuensi, maka grafik akan menampilkan rata-rata jumlah transaksi setiap segmen pelanggan. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa segmen champion memiliki nilai frekuensi paling tinggi, yang menunjukkan bahwa pelanggan pada kategori ini memiliki aktivitas transaksi paling tinggi dibandingkan segmen lainnya. Pengguna juga dapat mengganti pilihan menjadi monetary untuk melihat kontribusi nilai transaksi setiap segmen, atau resensi untuk melihat jarak transaksi terakhir pelanggan. Visualisasi berikutnya menunjukkan kontribusi nilai transaksi berdasarkan masing-masing segmen pelanggan. Visualisasi ini berdasarkan grafik tersebut, segmen champion memberikan kontribusi monetary terbesar dibandingkan segmen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan champions merupakan kelompok pelanggan dengan nilai bisnis paling tinggi sehingga dapat menjadi prioritas utama dalam strategi mempertahankan pelanggan. Pada bagian kiri bawah terdapat informasi performa model klasifikasi random forest. Model random forest yang telah melalui proses hyperparameter tuning menghasilkan tingkat akurasi sebesar 99,08%. Bagian terakhir adalah rekomendasi pelanggan berdasarkan karakteristik setiap segmen. Sebagai contoh, segmen champion dapat dipertahankan melalui program loyalitas karena memiliki nilai transaksi dan frekuensi tinggi. Dengan adanya dashboard ini, hasil analisis tidak hanya menampilkan klasifikasi pelanggan, tapi juga memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Demikian dashboard business intelligence ini. Dashboard ini mengintegrasikan hasil analisis RFM dan klasifikasi random forest sehingga mampu memberikan gambaran mengenai perilaku pelanggan serta mendukung strategi pengelolaan pelanggan pada sektor fashion e-commerce. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari codingannya. Pada bagian awal notebook,
Dilakukan proses persiapan analisis dengan melakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk pengolahan data, NumPy, serta library machine learning untuk proses klasifikasi menggunakan random forest. Selanjutnya, masuk ke tahap pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan data cleaning untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Proses yang dilakukan yaitu mengambil transaksi dengan status pembayaran berhasil atau sukses, kemudian mengubah format tanggal transaksi menjadi format datetime agar dapat digunakan dalam perhitungan resensi. Selain itu, kolom total amount dikonversi menjadi tipe numerik dan data yang memiliki nilai kosong. Pada atribut penting seperti customer ID, transaction date, dan total amount itu dihapus. Setelah proses cleaning dilakukan pengecekan terhadap jumlah data kosong, statistik data, jumlah customer unik, dan jumlah transaksi untuk memastikan dataset sudah siap digunakan. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan RFM atau resensi, frekuensi, dan monetary. Pada tahap ini data transaksi dikelompokkan berdasarkan customer ID. Variabel resensi dihitung berdasarkan jarak hari antara tanggal acuan dengan transaksi terakhir pelanggan. Untuk variabel frekuensi dihitung berdasarkan jumlah transaksi unik yang dilakukan pelanggan. Sedangkan monetary dihitung berdasarkan total nilai transaksi yang dilakukan pelanggan. Setelah nilai RFM diperoleh, tahap berikutnya adalah melakukan pemberian skor menggunakan metode quintile. Data dibagi menjadi 5 kelompok sehingga setiap pelanggan memperoleh nilai skor dari 1 sampai 5. Untuk nilai resensi, skornya dibalik karena semakin kecil jarak transaksinya, semakin jarak transaksi terakhir, maka semakin baik. Sedangkan frekuensi dan monetary menggunakan konsep semakin besar nilai, maka semakin tinggi skor pelanggan. Setelah mendapatkan skor RFM, nilai tersebut dijumlahkan menjadi RFM total. Berdasarkan nilai total tersebut, pelanggan dikategorikan menjadi 5 segmen, yaitu champions, loyal customer, potential loyalist, at risk, dan lost customer. Untuk ini melihat proporsi pembagian datanya tiap dilihat secara persentase setiap segmennya. Untuk selanjutnya itu dilakukan pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Pada proses ini variabel input yang digunakan adalah nilai resensi, frekuensi, dan monetary. Sedangkan target klasifikasi adalah label segmentasi pelanggan hasil dari proses RFM. Dataset kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk membangun model serta melakukan hyperparameter tuning menggunakan Gridster CV dengan metode 5-fold cross validation. Proses tuning ini dilakukan untuk mencari kombinasi parameter terbaik agar model menghasilkan performa klasifikasi yang optimal. Oke, berdasarkan hasil tuning, kombinasi parameter terbaik yang diperoleh yaitu N estimatornya sebesar 100, max depth-nya sebesar 10, min sample split-nya sebesar 5, dan min sample leaf-nya sebesar 2. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan evaluasi menggunakan data testing yang tidak digunakan dalam proses pelatihan. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik akurasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa random forest memperoleh akurasi sebesar 99,08%, precision sebesar 99,08%, recall 99,08,4%,
serta F1 score sebesar 98,98%. Oke, selanjutnya dilakukan analisis feature importance untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi. Berdasarkan hasil model random forest, frekuensi menjadi variabel dengan kontribusi terbesar. Kemudian diikuti monetary dan resensi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat frekuensi transaksi pelanggan menjadi faktor penting dalam menentukan segmentasi pelanggan. Hasil akhir dari proses analisis kemudian dirangkum dalam bentuk segmen summary yang berisi karakteristik setiap segmen berdasarkan nilai rata-rata RFM. Data hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai sumber untuk membangun dashboard business intelligence. Jadi secara keseluruhan notebook ini melakukan proses mulai dari pre-processing data transaksi, perhitungan RFM, pembentukan segmentasi pelanggan, pembangunan model random forest, evaluasi performa model, hingga menghasilkan output analisis yang kemudian divisualisasikan dalam dashboard. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.